dari tabel 7.7 yang terakhir tadi ya. Kemudian sediaan produk jadi itu 1.138.400. Itu dari mana? Yuk dicari produk jadi. Di halaman 7.11. Halaman 7.11 atas. Kemudian sediaan bahan bakunya 23. Sediaan produk dalam prosesnya di halaman 7.11 juga 73.250 yang tengah itu. Kemudian sediaan bahan baku itu di tabel 7.3 nomor 7. Sediaan bahan baku 236. Kemudian untuk mendapatkan aktiva diapakan? Dijumlah ya, dari kas dijumlah sampai sediaan bahan baku. Kemudian modal saham ini di ilustrasi nomor 7. Laba ditahan itu di halaman 7.13. Perhitungannya untuk laba ditahan itu bisa dilihat di halaman 7.13. Waalaikumsalam, Mbak Dwi Wijayanti. Apa Mbak Dwi Wijayanti? Sudah ya, sudah bisa. Laba ditahan awal itu dari ilustrasi 7. Kemudian laba tahun 2019 itu kan dari tabel 7.6. Kemudian laba ditahan akhir itu laba ditahan awal ditambah laba tahun 2019. Mbak Yana. Oh, Mbak Samsiatul. Untuk mendapatkan pasiva itu modal saham ditambah dengan laba ditahan. Sudah untuk anggaran neraca. Oke. Harga pokok produk. Ini untuk yang penyusunan anggaran variabel perusahaan industri. Ini ya, yang tengah-tengah ini itu untuk harga pokok produk. Kalau penentuan harga penuh itu adalah BP biaya bahan baku, BTKL variabel, BOP variabel sama BTKL tetap sama BOP tetap. Sedangkan untuk yang penentuan harga pokok variabel BBB, BTKL sama BOP variabel itu termasuk harga pokok produk atau
atau biaya variabel. Sedangkan untuk yang BTKL tetap sama BOP tetap dan biaya penjualan tetap, kemudian biaya administrasi dan umum tetap, itu termasuk biaya periode. Itu bisa dilihat di halaman 7.7. Nah, penentuannya kalau untuk harga pokok itu, yang harga pokok produk itu yang dipakai itu ini BBB sampai BOP tetap. Sedangkan untuk yang harga pokok variabel, untuk harga pokok produknya aja itu hanya menggunakan BBB biaya bahan baku, BTKL variabel, dan BOP variabel. Ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada biaya tetap. Yang dimaksud biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, tetapi biaya per unit berubah bila volume kegiatannya berubah. Untuk biaya variabel, contohnya bisa dilihat di halaman 7.18. Untuk biaya variabel itu biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tetapi biaya per unitnya tidak berubah walaupun volume kegiatannya berubah. Contohnya juga bisa dilihat di halaman 7.18. Untuk metode pemisahan biaya semi variabel, yang dimaksud biaya semi variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Di sini ada 4 metode yang bisa digunakan, yaitu metode perkiraan langsung, metode biaya berjaga, metode korelasi, dan metode titik tertinggi dan terendah. Untuk yang metode perkiraan langsung, itu adalah metode yang digunakan jika perusahaannya mempunyai data historis tapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang, sehingga untuk menetapkan pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel itu diperlukan perkiraan langsung dari seorang perencana yang berpengalaman. Untuk metode biaya berjaga, misalnya produk selama setahun itu berjumlah 10.000 unit, diperlukan biaya sebesar 3.500.000. Sini, ini produknya, biayanya itu 3.500.000. Ini dibuat titik. Kemudian biaya itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya berapa? Biaya tetapnya ini 2 juta. Jadi 2 juta ini ditarik garis ya, tarik garis ke sini. Jadi bisa diketahui mana biaya variabel dan mana biaya tetap. Ya, ini harusnya ada garisnya. Dari sini ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Kalau Sabtu full ya. Oh belum sih, Mbak Yusni sama Mbak Uswatun belum masuk. Apa Mbak, masih di kegiatan belajar 1. Yuk, dari sini ada yang ditanyakan. Sudah 1,5 jam 1 jam 20 menit. Kalau